Tidak ada, Pak. Sebentar, tak record dulu, tak rekam. Oke, PPT yang saya share udah kelihatan ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, silahkan yang Sudah. lain absen menggunakan chat di Zoom. Nanti kemudian di copy lalu dikirim ke WA saya ya. Oke, kemarin kita sempat membahas tentang uji asumsi klasik. Jadi apakah itu uji asumsi? Ada yang masih ingat tidak? Ada yang masih ingat uji asumsi klasik apa artinya itu maksudnya? Mungkin Mas Arief, silahkan. Apa yang Anda ketahui tentang uji asumsi? Mas Arief mendengar suara saya ya? Coba atau Mas Agung Bagas Setiawan. Apa yang Anda ketahui tentang uji asumsi klasik? Mas Agung Bagas Setiawan, silakan. Kalau suaranya nggak terdengar, mungkin bisa menjawabnya menggunakan chat ya. Silakan antara Mas Agung Bagas Setiawan dengan Mas Muhammad Arif Fatoni. Silakan siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud uji asumsi klasik. Mas Agung Bagas Setiawan mendengar suara saya tidak ya? Dengar, Pak. Ya, coba Mas dijawab Mas. Sama Muhammad Arif siapa tadi? Eh, Persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis linear, Pak. Regresi linear. Oke, jadi analisis yang harus dipenuhi pada tipe analisis regresi linier. Boleh. Mas Muhammad Arif Fatoni coba. Mungkin bisa menambahkan. Mas Muhammad Arif Fatoni mendengar suara saya tidak ya? Atau kita ganti ke Mbak Friska. Silakan Mbak Friska. Mungkin bisa menambahkan jawaban dari Mas Agung Bagas Setiawan. Mbak Friska mendengar suara saya tidak? Dengar, Pak. Oke, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya uji asumsi klasik itu persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear. Oke. Yang Sama seperti Mas Agung Bagas Setiawan. Adakah yang punya jawaban yang lain? Adakah yang punya jawaban lain? Lumayan dapat poin nanti. Siapa tahu aja bisa menambahkan nilai ujian UTS-nya sama UAS-nya.
Ini yang ikut daring cuma 45 orang ya. Waktu kita luring itu banyak sekali ya, sekitar 60-an ya. Jadi kalau seandainya nanti ada yang terkendala, nggak bisa daring, datang ke kampus aja nggak apa-apa. Cuma jumlahnya kalau bisa tidak boleh lebih dari 20. Begitu. Jadi bisa menggunakan ruang micro teaching. Jadi nanti nggak usah menggunakan daring, cukup mendengar saya bicara dan saya tampilkan presentasi PowerPoint-nya di ruang micro teaching itu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Mas Ade Saputra mungkin? Mas Ade Saputra mau menambahkan jawaban Mbak Friska dan Mas Agung Bagestawan tidak? Tes, Mas Ade Saputra dengar suara saya nggak? Halo, Mas Ade Saputra, mendengar suara saya? Ini sudah ada dua ya yang tidak connect Google Meet-nya, Mas Ade Saputra sama Mas Muhammad Arif Fatoni. Jadi saya coba nanti akan cek ya, kalian ini online di depan Zoom-nya atau tidak. Jadi untuk memastikan absennya itu benar-benar gitu. Oke, jadi kemarin sudah saya bahas sebetulnya mengenai uji asumsi klasik. Tadi benar bahwa uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat. Uji statistik prasyarat itu sudah benar. Untuk analisis, tadi jawabannya adalah regresi linear ya. Yang benar itu adalah untuk semua analisis yang menggunakan teknik statistika parametrik. Jadi, teknik statistika parametrik tidak hanya regresi linear. Nanti aja ada uji perbandingan, ada uji korelasi, ada uji ANAVA dan semisalnya. Memang dalam uji-uji tersebut yang dianalisis adalah koefisien linearitas kovariannya ya. Itu. Tetapi untuk lebih lengkapnya maka bisa kita katakan uji asumsi klasik itu yaitu adalah syarat uji statistik prasyarat yang digunakan sebelum melakukan uji statistik parametrik. Gitu. Paham ya? Jadi untuk uji parametrik, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebetulnya kemarin. Lalu kemudian di dalam uji statistik parametrik, sebelum melakukan uji statistiknya, kita harus melakukan uji statistik asumsi tersebut terlebih dahulu. Nah, kita lihat di dalam PPT, ya. Nah, tiap-tiap uji parametrik itu nanti membutuhkan uji asumsi. Nah, ini saya coba buat bagan antara uji parametrik dengan uji non parametrik ya. Contohnya saja ini. Jadi kalau ini di uji parametrik ada yang namanya independent sample t-test. Sedangkan uji tes non parametriknya itu Mann-Whitney test. Kalau di parametric test ada yang namanya pair sample t-test, di non parametric ada namanya Wilson Signet Rank test. Terus kemudian di parametric test ada one way ANOVA, di non parametric bisa menggunakan Kruskal-Wallis test. Kemudian di parametric ada one way repeated measure. Terus di non parametric test itu ada Friedman's ANOVA. Nah, jadi di dalam statistik nanti Anda ada dua pilihan. Anda mau menguji menggunakan statistik parametrik atau uji statistik non parametrik. Sekarang saya ingin bertanya, penentuan
uji statistik, apakah menggunakan teknik parametrik atau non parametrik, itu didasarkan atas apa? Kemarin sudah pernah dibahas di pas saat kita luring di kelas. Coba dibuka. Jadi kita melakukan uji statistik parametrik karena apa? Sebabnya. Karena Coba siapa? Siapa yang bisa jawab? saya Pak coba jawab. Ya, silakan Mbak Megi. Kalau kita mau neliti pakai parametrik itu datanya harus berupa apa? Angka yang berbentuk rasio dan interval. Tapi kalau yang non parametrik itu nominal dan ordinal. Ya, jadi benar, itu syarat utamanya. Jadi uji parametrik itu hanya bisa dilakukan pada data atau angka yang bentuknya itu interval atau rasio ya. Ordinal, interval atau rasio. Itu bisa menggunakan statistika parametrik. Sedangkan kalau datanya itu nominal dan ordinal, maka dia hanya bisa menggunakan uji non parametrik. Ya mohon maaf, maksudku kalau uji parametrik itu untuk yang datanya interval atau rasio. Oke, jadi itu syarat melakukan statistika uji parametrik. Nah, kalau Anda punya datanya itu ternyata interval misalnya, terus Anda akan menggunakan teknik independent sample t-test misalnya, uji parametrik independent sample t-test. Independent sample t-test nanti akan saya jelaskan di pembahasan uji perbandingan ya. Ini saya kasih contoh sederhana dulu aja. Jadi kalau Anda punya data interval atau rasio, kemudian Anda melakukan uji statistik, memilih menggunakan uji parametrik yang independent sample t-test, maka sebelum melakukan uji statistik tersebut, Anda perlu melakukan uji asumsi prasyaratnya terlebih dahulu. Nah, jadi gitu. Jadi fungsi dari uji asumsi, setiap kita ingin melakukan uji parametrik, maka kita perlu melakukan uji asumsi terlebih dahulu atau uji prasyarat. Nah, tiap teknik statistik model uji asumsinya itu berbeda-beda. Yang sama itu hanya pada prasyarat yang pertama satu. Angka itu didapatkan dari data tersebut atau angka tersebut didapatkan dari variabel yang independen. Jadi datanya itu independen, tidak tergantung dari data yang lain. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua itu dia harus normal datanya. Distribusi skornya itu harus memenuhi distribusi normal. Nah, dua uji asumsi prasyarat ini ada di semua jenis statistik parametrik. Sedangkan nanti uji asumsi tambahannya itu nanti disesuaikan dengan tipe atau jenis uji parametrik yang Anda pilih. Ya, jadi tadi yang pasti harus ada di setiap uji parametrik itu adalah variabelnya, datanya harus independen, lalu yang kedua distribusi sebaran datanya harus normal. Ada yang tahu distribusi normal maksudnya apa? Kemarin juga kita sudah bahas. Saya tunjuk ya. Oke, Mbak Kodorun Fadilah. Mbak Kodorun Fadilah. Ya, Pak. Apa yang dimaksud data terdistribusi secara normal? Data untuk mewakili populasi, bukan, Pak? Data untuk mewakili populasi. Ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Mas Muhammad Yamin Ikrom. Mas Muhammad Yamin Ikrom, mendengar suara saya?
Ya Pak, dengar Pak. Ya, apa yang dimaksud data terdistribusi secara normal? Gimana, Mas Yamin Ikram? Salah nggak apa-apa. Yang penting dijawab saja. Gimana, Mas Yamin Ikram? Tadi ini Pak, data yang terdistribusi secara normal ya Pak. Apa maksudnya kira-kira? Menurut saya sih yang terdistribusi secara normal itu berbentuknya sistematis Pak. Artinya tidak ya terdata gitu Pak. Beraturan. Peraturannya. Iya Pak. Oke, kita coba cek ya di PPT selanjutnya. Jadi benar bahwa Anda bisa lihat ya gambar merah yang jelek ini. Kelihatan tidak gambarnya ini? Kelihatan, Pak. Ya, jadi kan pernah saya buat juga di papan tulis. Jadi kalau data yang terdistribusi secara normal itu dia modelnya seperti gunung berapi yang ada puncaknya seperti ini ya. Nah, ini menggambarkan distribusi sebaran skor. Yang tengah mengapa tinggi kayak puncak gunung itu? Ini karena yang tengah ini adalah skor-skor yang nilainya sedang-sedang saja, yang di sekitar rata-rata. Nah, ini rata-ratanya yang garis tengah ini ya. Kalau Anda lihat. Nah, ini skor yang berada di sekitar rata-rata, kalau distribusinya normal, itu pasti lebih banyak dibandingkan skor-skor yang nilainya sangat tinggi di sini atau nilainya sangat rendah. Jumlah orang yang mendapatkan skor yang sangat tinggi dengan yang sangat rendah pasti kalah dengan jumlah orang yang mendapatkan skor di sekitar rata-rata. Nah, jadi normal itu ya rata-rata skornya itu lebih banyak yang mendapatkan skor di sekitaran angka rata-rata ini. Nah, ini kalau begini bentuknya maka dikatakan distribusi data kita normal. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui mengapa perlu dilakukan uji asumsi. Nah, tujuannya yang pertama kita lihat ya tadi uji asumsi hanya dilakukan pada uji statistik parametrik. Kalau non parametrik itu bebas uji asumsi, langsung analisis saja, nggak perlu pakai uji prasyarat terlebih dahulu, langsung analisis menggunakan
uji statistik non parametrik. Nah, kalau parametrik itu harus ada uji asumsi terlebih dahulu. Ini perlu diingat. Nah, uji statistik parametrik di mana data berasal dari distribusi yang besar sebagaimana dideskripsikan oleh para ahli statistik. Jadi, maksudnya pernah saya waktu itu memberikan contoh gambar jembatan kan ya. Nah, jembatan itu kan ketika saya mau coba cari PPT-nya di mana ya. Jadi misalnya sebentar. Nah, Pak, cari dulu. Oh, saya coba cari gambarnya, nggak ada di sini. Coba cek. Oke, jadi kalau kita mau membuat gambar contoh jembatan, Anda ingat-ingat saja yang waktu pernah saya tampilkan saat kuliah luring itu kan bisa ada gambar jembatan yang sangat mirip, ada yang agak-agak mirip, ada yang kurang mirip gitu ya. Nah, uji asumsi normalitas itu untuk melihat ketika kita menganalisis dari jadi kan ketika melakukan analisis kita hanya menggunakan sampel ya, bukan populasinya ya. Coba saya Oke, gambarnya kelihatan ini ya. Jadi kalau dalam statistik, kita kan yang kita analisis bukan populasinya, tetapi gambar yang kecil ini, sampel. Kelihatan nggak gambarnya? Terlihat gambarnya? Kalau kelihatannya sih nggak terlalu, Pak. Cuman kalau di akunnya masih kebayang gitu yang kemarin gitu, Pak. Ya. Nggak tahu teman-teman yang lain. Coba di zoom aja dulu, Pak. Coba ini udah saya zoom. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan sih, Pak. Ya, ini kan kursornya kelihatan nggak? Tanda panah tangan ini. Kelihatan, Pak, kalau di zoom di kitanya juga. Kita Ya. yang zoom juga. Oke. Kalau dalam statistik itu kan kita hanya menggunakan sampel ya, bukan populasi ini. Nah, jadi karena kita hanya menggunakan sampel ini, maka kita perlu cek apakah sebaran skor pada sampel ini mirip dengan sebaran skor populasi. Nah, kita asumsikan bahwa sebaran skor populasi itu terdistribusi secara normal. Maka sebaran skor pada sampel juga harus terdistribusi secara normal gitu. Jadi kalau sebaran distribusinya itu normal, data yang kita ambil di sini itu maka diibaratkan itu udah jembatannya mirip atau fit. Jembatannya mirip gitu ya. Mirip sekali dengan aslinya atau mirip dengan populasinya. Nah, kalau sebaran datanya ini tidak normal, maka bisa dibayangkan bahwa data ini di sampel tidak merepresentasikan, tidak sama atau tidak mewakili data pada populasi ini.
Atau kalau ini sebuah jembatan, ini jembatan yang bagus gitu ya, jembatan besi, maka sampel kita kalau datanya nggak normal mungkin hanya bentuknya jembatan yang nggak jadi gitu, jembatan kayu, nggak bisa merepresentasikan kondisi dari populasi. Oke, itu ya. Bentar, terus saya share lagi. Jadi di sini ada hal yang paling penting. Kelihatan lagi ininya PPT saya. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi kalau kita melakukan uji asumsi, ternyata hasil uji asumsinya itu tidak fit atau misalnya uji normalitas tidak normal, maka kalau kita menguji menggunakan uji statistika parametrik, maka hasil ujinya menjadi tidak akurat atau bias. Jadi itulah pentingnya kita melakukan uji asumsi untuk melihat apakah data kita fit dengan parameter. Apakah karena data kita hanya berubah parameter, apakah data kita fit dengan data kondisi dari populasi gitu ya. Jadi itu, maka kalau uji asumsi ini lolos, tidak terpenuhi, maka bisa kita simpulkan hasil uji parametrik kita nanti tidak akurat atau kurang akurat. Nah, ini dia apa namanya syarat-syarat dari uji asumsi. Ini yang pertama normal, kemudian variansnya homogen. Kalau dalam uji perbandingan, variansnya itu harus homogen. Tetapi kalau dalam uji korelasi, uji regresi dan sebagainya, maka variansnya harus linier, ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau dalam uji perbandingan, perbedaan, maka variasinya harus homogen. Tapi kalau dalam uji korelasi atau hubungan, itu variansnya harus linier. Yang berikutnya ya tadi, sebagaimana disebutkan oleh Mbak Mega, datanya itu harus interval atau rasio. Nggak boleh kalau datanya itu nominal atau ordinal, lalu menggunakan statistik parametrik. Karena nanti di data ordinal dan interval itu nggak punya nilai rata-rata. Nilai min nggak punya, kalau nggak punya nilai min nanti nggak ada standar deviasi dan variansnya. Jadi makanya ini syarat utama, data kita harus interval atau rasio. Kalau datanya bukan itu, nggak bisa. Dan dia harus independen skornya, tidak tergantung dari skor yang lain. Oke. Ini contoh-contoh uji asumsi. Uji asumsi normalitas tadi dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel, apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Normal itu tadi ya, gambar yang tengahnya itu gunung, kiri kanannya sedikit. Nah, uji linearitas itu untuk menguji apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Ini contohnya yang gambar ini. Jadi kalau hubungan antara X ini dengan Y ini linear, maka garisnya bisa begini, lurus. Atau garisnya bisa begini. Ini nanti akan kita bahas di uji korelasi atau uji hubungan. Kemudian uji asumsi homogenitas, itu adalah uji asumsi mengenai sama tidaknya varian-varian dua buah distribusi atau lebih. Jadi kalau kita ingin membandingkan antara skor di kelompok A dengan kelompok B, maka syaratnya sebelum dibandingkan itu, varian skornya antara kelompok A dengan kelompok B itu harus homogen. Nah, ini namanya uji homogenitas. Kalau nggak homogen, nanti kita asumsinya akan uji statistiknya akan bias atau tidak akurat.
Lalu nanti ada uji asumsi multikolinearitas. Biasanya kalau kita ingin melakukan uji regresi, nah nanti ada uji regresi, uji perbandingan, uji korelasi. Itu apa sih? Itu nanti kita bahas lebih lanjut ya pada bahasan-bahasan uji regresi, uji korelasi, uji perbandingan. Yang penting kita paham dulu aja tentang uji asumsi ini. Nah, uji multikolinearitas ini biasanya dilakukan pada model regresi. Model regresi itu kalau misalnya eh, kalau model regresi itu misalnya kita ingin melihat hubungan antara dua variabel bebas dengan satu variabel tergantung. Misalnya hubungan antara motivasi belajar, saya ketik dulu di sini. Oh, ini nggak bisa ya. Lah ini nggak bisa diketik ternyata. Editingnya nggak bisa. Protected view. My God. Jadi yang Anda lihat apa sekarang? PPT kosong atau PPT yang bergambar? Yes. Oh iya. Masih PPT yang bergambar, Pak. Oh gitu, sebentar. Oke. Jadi misalnya kelihatan ya yang saya tulis ya. Jadi misalnya kita ingin melihat apakah motivasi belajar dan kecerdasan belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Jadi kita ingin melihat apakah nilai mata kuliah yang didapatkan oleh mahasiswa statistika itu dipengaruhi oleh motivasi belajarnya dan kecerdasannya atau tidak gitu. Nah, kalau kita ingin melakukan uji yang model begini, maka kita menggunakan analisis regresi. Nah, salah satu syarat agar sebelum kita melakukan analisis regresi itu adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu maksudnya adalah antara variabel X1 dengan variabel X2-nya ini kan variabel bebas. Kalau prestasi belajar variabel tergantung. Oke, kita coba. Anda tulis dulu juga.
Lihat dulu ya. Jadi nanti ada istilah yang namanya variabel bebas atau variabel independen. Itu biasanya dilogokan dengan X ini ya. X. Nah, ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Contohnya kalau di sini ini adalah motivasi belajar dan kecerdasan. Motivasi belajar dan kecerdasan dalam penelitian ini itu dilihat apakah mempengaruhi variabel prestasi belajar atau tidak. Maka motivasi belajar dan kecerdasan dikasih tanda X. Karena X-nya ada lebih dari satu, maka dikasih tanda lagi. X1-nya motivasi belajar, X2-nya kecerdasan. Jadi gitu ya. Di variabel bebas itu tandanya biasanya X, itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain gitu ya. Variabel yang mempengaruhi variabel lain. Jadi dalam sebuah penelitian ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Nah, variabel tergantung atau variabel dependen Y itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel yang dipengaruhi atau dependen atau tergantung ini tandanya Y, notasinya Y. Jadi kalau independen atau bebas itu X, kalau dependen atau tergantung itu Y. Nah, variabel bebas itu bebas, dia tidak dipengaruhi oleh variabel apa-apa dalam sebuah penelitian ini ya. Di sini dia nggak ada variabel yang mempengaruhi motivasi belajar dan kecerdasan di dalam judul penelitian ini. Ini nggak ada yang mempengaruhinya. Nah, tetapi variabel dependen atau tergantung itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dia tergantung oleh variabel lain. Tinggi rendahnya skor pada variabel dependen itu tergantung tinggi rendahnya skor pada variabel independen atau variabel bebas. Jadi begitu. Jadi kalau dalam penelitian ini variabel bebasnya motivasi belajar dan kecerdasan, variabel tergantungnya adalah Y-nya adalah prestasi belajar. Jadi Anda ingat ya, ini ingat ya, setiap variabel dalam psikologi itu kadang-kadang dia bisa menjadi variabel bebas atau kadang-kadang dia bisa menjadi variabel yang tergantung atau dependen. Maka Anda harus lihat judul penelitiannya. Jadi judul penelitiannya. Kalau dalam judul penelitian itu, dalam konteks judul penelitian itu, maka variabel tersebut fungsinya apa? Variabel tergantung atau variabel yang bebas. Saya kasih contoh misalnya. Judul penelitian. Oke, ini contoh. Ini satu. Ada yang tahu pada penelitian nomor 1 ini yang variabel bebasnya mana, variabel tergantungnya mana? Tunggu sebentar, saya tunjuk satu lagi. Coba. Pak boleh nanya dulu nggak Pak? Oh ya, boleh, Mbak Mega, silakan. Maggie Pak. Oh, Mbak Megi. Itu yang nomor 2 itu terhadap disukai oleh teman. Iya. Gimana tuh Pak? Nggak Teman. nyampe. Contoh saja ini. Oh, Oleh teman sekelas. maksudnya prestasi belajar itu tuh bisa naik atau enggak karena disukai oleh teman gitu tuh Pak maksudnya? Ya nanti ya.
Ya, Pak. Oke, ini contoh saja. Yang penting Anda tahu mana variabel bebas, mana variabel tergantung ya. Dalam sebuah judul penelitian, biasanya nanti ada variabel bebasnya, ada variabel tergantungnya. Jadi kalau dalam sebuah penelitian kuantitatif, itu biasanya itu ada dua variabel, kecuali kalau kuantitatif deskriptif tipenya. Kalau deskriptif itu dia cuma hanya ada satu variabel, biasanya hanya mendeskripsikan. Tapi yang selain deskriptif, uji korelasi, uji perbandingan, uji regresi, dan uji-uji yang lain, biasanya dalam sebuah penelitian itu ada dua variabel, variabel bebas atau yang berikutnya variabel tergantung. Nah, pada contoh penelitian nomor 1, mana yang variabel bebas, mana yang variabel tergantung? Coba Mas apa Mbak nih? Genta Nalendra Atorik 191 30060. Mas Genta mendengar suara saya? Halo, Mas Genta Nalendra, mendengar suara saya? Oke, kita anggap absen ya. Jadi dalam ujian mata kuliah statistik saya biasa bertanya untuk memastikan mahasiswanya tidak tidur. Nah, untuk yang daring saya juga akan coba di tengah-tengah kuliah saya akan bertanya untuk memastikan bahwa yang absen itu benar-benar hadir sampai akhir kuliah gitu ya. Nah, kalau yang ditanya kalau bisa nanti ketika menjawab videonya diaktifkan. Ya, jadi harap menggunakan pakaian yang sopan, tapi bebas nggak apa-apa. Tapi yang penting sopan. Oke, berikutnya Indira Cahyani 191 30095. Mbak Indira mendengar suara saya? Mbak Indira Cahyani? Ya, Pak. Ya, Pak, mendengar. Silahkan di penelitian nomor 1 itu mana yang variabel bebas, mana yang variabel tergantung. Mana yang variabel bebas, mana yang variabel tergantung pada penelitian nomor 1 ini? Videonya mohon diaktifkan Mbak Indira. Variabel yang tergantungnya yang pengaruh bimbingan. Yang variabel tergantungnya pengaruh bimbingan klasikal. Iya gitu Mbak Indira. Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba menjawab. Sekarang saya tanya lagi yang lain dulu. Mas Bayu Yusuf. Mas Bayu Yusuf mendengar suara saya?
Dengarkan, Pak. Ya, Mas Bayu Yusuf. Yang nomor 1 itu mana variabel bebas, mana variabel tergantung. Satu yang ini ya, pengaruh bimbingan klasikal terhadap motivasi belajar. Mana yang variabel bebas, mana yang variabel tergantung. Gimana, Pak? Ulangi, Pak. Nggak paham. Di penelitian yang nomor 1 ini, yang ini ya, yang di PPT yang Anda lihat di layar, itu nomor 1. Itu kan penelitiannya pengaruh bimbingan klasikal terhadap motivasi belajar. Mana variabel bebasnya, mana variabel tergantungnya, mana yang X, mana yang Y. Yang X-nya bimbingan klasikalnya, yang Y-nya yang dipengaruhi, Pak, motivasi belajarnya. Ya benar Mas Bayu Yusuf. Jadi yang X-nya itu adalah bimbingan klasikal. Y-nya itu adalah motivasi belajar. Bahwa bimbingan klasikal, motivasi belajar itu dipengaruhi oleh bimbingan klasikal, atau bimbingan klasikal sebagai variabel bebas mempengaruhi motivasi belajar. Anda lihat, jadi di sini pada penelitian nomor 1 dia motivasi belajar sebagai variabel tergantung ya, karena dalam judul dia dipengaruhi. Tapi dalam penelitian contoh yang di atas ini dia itu menjadi variabel bebas, karena dalam judul penelitian ini dia itu mempengaruhi variabel prestasi belajar. Jadi itu yang dimaksud variabel bebas dan variabel tergantung. Sekarang yang penelitian nomor 2, mana variabel bebas, mana variabel tergantung. Sambil saya absen lagi, coba. Kalau seandainya terjadi masalah dalam menjawab menggunakan voice suara, Anda bisa ketik di chat. Mbak Ririn Kurniati. Mbak Ririn Kurniati 191300040. Iya, Pak. Ya. Apa di penelitian nomor 2 ini mana yang variabel bebas, mana variabel tergantung? Yang di contoh nomor 2 yang di sini. Ini maksudnya Mbak menentukan dari judul ini pengaruh prestasi belajar terhadap disukai oleh teman sekelas. Mana yang variabel X sebagai variabel bebas, mana yang variabel Y atau variabel tergantungnya. ini, Pak. Ini maksudnya nih gimana ya? Kalau ada anak di kelas yang emang disukai teman-temannya, itu mempengaruhi prestasi apa yang emang dia berprestasi terus disukai teman-temannya? Iya, kira-kira dari judul itu apa? Pengaruh prestasi mereka. Terus mana kalau dari setelah Mbak? Oh, yang ini. Yang X yang mana, yang Y yang mana? Yang X yang prestasi belajar kayaknya. Yang Y, yang Y yang disukai teman kelas. Ya benar, Mbak Ririn Kurniati ya. Iya. Iya, jadi benar bahwa dalam contoh ini yang variabel X-nya itu adalah prestasi belajar. Karena kalau prestasi belajar tinggi, hipotesisnya ya. Hipotesis penelitiannya mengatakan kalau orang prestasi belajarnya tinggi, maka dia nanti akan disukai oleh teman sekelas. Ini Y-nya yang dipengaruhi. Nah, ini Y-nya yang dipengaruhi. Variabel disukai oleh teman sekelas. Jadi dalam penelitian ini dia berhipotesis
Anak-anak yang prestasi belajarnya tinggi pasti lebih disukai oleh teman kelasnya dibandingkan yang tidak. Mungkin karena kalau prestasinya tinggi dideketin, disukai oleh teman sekelas, biar nanti kalau ujian bisa bagi-bagi gitu ya. Oke, ini contoh saja. Jadi nanti kalau kita menganalisis menggunakan regresi, kalau regresi itu pasti dalam satu judul penelitian itu variabel X-nya itu lebih dari satu ya. Kalau regresi X-nya lebih dari satu. Kalau regresi berganda, X-nya lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Nah, kalau dia regresi sederhana atau uji korelasi, variabelnya hanya ada dua. Contohnya ini, X, Y saja. Nomor satu, nomor dua, ini bisa menggunakan uji korelasi atau regresi sederhana. Oke, nanti kita bahas di pembahasan terkait korelasi dan regresi. Kita kembali ke pembahasan uji asumsi tadi. Nah, yang terakhir itu ada uji tadi ya, uji multikoliniaritas. Kita lihat bahwa kita dalam uji multikoliniaritas itu kita mengecek jangan sampai antara variabel bebas itu ada korelasi yang sangat tinggi atau signifikan. Jadi kalau dalam regresi X-nya ada lebih dari satu, itu nggak boleh antar X itu saling berkorelasi tinggi. Nah, ini namanya uji asumsi multikoliniaritas. Dan yang terakhir itu ada uji asumsi heterosedaktisitas. Itu adalah uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi kalau dalam uji asumsi heterosedaktisitas itu si peneliti menguji sebuah model regresi. Itu antar variannya, nilai residunya itu saling berkorelasi atau tidak gitu ya. Nah, jadi inilah macam-macam uji asumsi. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Coba kita cek yang ini download. Nah, kita selesai di uji asumsi ya. Pertemuan besok kita akan membahas uji perbandingan. Uji perbandingan dulu ya. Nanti baru kita membahas berikutnya adalah uji korelasi. Jadi kalau kita lihat
Kita cek. Kelihatan ya yang saya tulis ini ya. Jadi nanti Anda lihat dalam uji statistik nanti macamnya itu ada banyak ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besar di antara sekian banyak macam uji statistik itu fungsinya biasanya hanya dua ini. Yang pertama itu melihat perbandingan, lalu yang kedua ataukah melihat hubungan. Contoh yang melihat hubungan ini sudah ada di PPT yang sebelumnya. Nah, ini ya, ini semua tentang hubungan antara variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, nanti ada juga uji perbandingan. Contohnya misalnya, oke, kelihatan ya. Jadi mulai perbandingan contohnya itu adalah perbandingan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Dalam judul atau judul yang lainnya perbandingan prestasi belajar ditinjau dari jenis kelamin. Ini sama saja dua model penelitian ini. Kita lihat kalau dalam uji ini, dalam penelitian ini si peneliti ingin melihat apakah prestasi belajar seseorang itu ditentukan oleh jenis kelaminnya atau apakah prestasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Mana yang lebih tinggi prestasi belajarnya, anak laki-laki atau anak perempuan? Nah, kalau penelitiannya modelnya begitu, dia ingin melihat perbandingan antara kelompok satu dengan kelompok lain, maka dia menggunakan uji statistik yang tipenya untuk melihat perbandingan. Itu. Nah, kalau di sini Anda bisa lihat enggak mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Perbandingan prestasi belajar ditinjau dari jenis kelamin. Mana yang X, mana yang Y? Silakan, siapa yang mau jawab? Mbak Nurul mungkin? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dilihat mana X, mana Y-nya. Ya, nggak bisa dilihat mana X, mana Y-nya. Yang lain mungkin ada yang bisa melihat mana X, mana Y-nya? Mbak Putri Indah Isabella. Mendengar ya suara saya? Halo, Mbak Putri Indah Isabella. Apa udah live ya? Udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada ya Mbak Indah Putri Isabella, udah. Coba. Kalau Ajeng Gustiani. Ajeng Gustiani ada nggak? Ada, Pak. Ya, Mbak Ajeng mana yang variabel X, mana variabel Y? Kalau kata
Nodal itu nggak bisa ditentukan mana X mana Y-nya. Kalau menurut Anda gimana, Mbak Ajeng Gustiani? Ya nggak kelihatan loh, Pak. Nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Bentar. Perbandingan prestasi belajar ditinjau dari jenis kelamin. Mana X mana Y-nya? Yang X-nya perbandingan jadi tinjau dari jenis yang di X yang X-nya perbandingan prestasi belajarnya. Y-nya dari jenis perbandingan prestasi belajar. Y-nya yang ini deh, Pak, perbandingan prestasi belajarnya. X-nya mana? X perbandingan. Yang X-nya berarti yang jenis kelaminnya ya, yang ini ya. Iya. Ya. Jadi benar. Jadi kalau di sini dalam kasus ini maka prestasi belajar itu menjadi variabel Y. Jenis kelaminnya X. Jadi kalau walaupun tidak ada kata-kata pengaruh dipengaruhi, tapi kalau kita lihat di dalam judul penelitian ini, prestasi belajar itu nanti ditentukan oleh jenis kelaminnya gitu ya. Misalnya dalam hasil penelitian ini dilihat prestasi belajar yang perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Maka kalau mau punya prestasi belajar yang tinggi, jadi dulu anak perempuan gitu kan. Dibanding jadi anak laki-laki. Itu contoh saja ya. Jadi jenis kelamin itu mempengaruhi prestasi belajar. Buktinya kalau dia laki-laki prestasi belajarnya lebih rendah dibandingkan misalnya yang perempuan. Ini contoh saja. Contoh uji perbandingan dalam statistik. Nah, pertemuan besok kita akan membahas yang uji perbandingan terlebih dahulu. Uji perbandingan tuh nanti ada. Setelah membahas uji perbandingan, kita akan melihat uji hubungan. Uji hubungan itu nanti juga ada banyak macamnya. Ada uji korelasi, uji regresi berganda, dan seterusnya. Nanti coba akan saya share di grup silabus yang pernah saya tulis. Anda bisa lihat, Anda cek nanti ya sebagai tambahan referensi. Jadi yang saya tulis itu adalah bagaimana menganalisis statistik menggunakan SPSS. Nah, jadi Anda kalau yang punya komputer bisa mulai diinstal SPSS-nya sekarang. Anda bisa cari di internet aplikasi SPSS, itu banyak sekali. Tapi kalau Anda tidak menemukannya, Anda bisa minta copy ke saya di ruang micro teaching ya. Kalau saya share ke dalam di grup di WA itu nggak bisa karena jumlah MB-nya itu besar sekali, 200 mega atau 200 hampir 1 giga gitu. Oke, demikian. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup. Cukup ya. Kalau cukup berarti kita akhiri saja kuliah statistik kita di pertemuan ke-3 ini ya. Untuk pertemuan besok kita cek lagi, mudah-mudahan sih bisa menggunakan luring kalau tempatnya ada. Tapi kalau nggak tempatnya nggak ada ya terpaksa kita menggunakan daring. Anda juga cek di Spada kita, nanti ada absen-absen juga yang perlu Anda absen di Spada. Dan nanti file-file video segala macam saya upload di Spada. Jadi Anda bisa cek di sana ya, Spada UM